Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan untuk SMP ya, menjaga hutan Indonesia yang disiarkan hari ini Jumat tanggal 5 Juni. Ya, pertanyaan yang pertama adalah dari tayangan tadi, dari kata-kata menarik ya. Perubahan besar harus dimulai ya, dan alam akan memberi apa yang kita butuhkan. Bagaimana kamu memaknai kalimat tersebut berdasarkan kondisi lingkungan sekitarmu? Perubahan besar harus dimulai. Artinya kalimat pertama ya, dari perubahan besar harus dimulai artinya kita harus mengubah cara pandang kita terhadap lingkungan. Kita harus lebih peduli pada lingkungan. Kita harus lebih peduli pada lingkungan. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan fenomena global warming. Terkait dengan fenomena global warming. Ya. Kita harus lebih peduli pada lingkungan. Kita harus tahu apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Ya. Kita harus menyadari apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Dan yang paling penting, mau segera memulainya. Dan mau segera, jangan dan lagi, kata dan tadi sudah belum ya, dan mau segera memulainya. Oke, kemudian yang kedua, alam akan memberi apa yang kamu butuhkan. Nah ini menarik, bukan apa yang kamu inginkan ya, apa yang kamu butuhkan. Artinya yang kita butuhkan itu berbeda dengan yang kita inginkan. Kalau hanya tergantung kita inginkan, kita selalu menginginkan lebih ya. Kita dalam mengambil manfaat dari alam, kita harus saat mengambil manfaat dari alam harus mempertimbangkan akibatnya, atau mengeksploitasi alam harus mempertimbangkan akibatnya dan diambil seperlunya. Nah, seperlunya atau secukupnya, sehingga kelestarian akan selalu terjaga. Kelestarian akan selalu terjaga. Oke. Bagaimana kamu menikmati tersebut berdasarkan kondisi lingkungan di sekitarmu. Nah ini yang penting. Perubahan harus dimulai, merubah itu pemahaman kita, paradigma kita. Alam akan memberi apa yang kau butuhkan. Oke. Asal kita mau melestarikannya ya. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan dari video berikutnya. Sering terjadi kebakaran, ini penanaman lahan gambut ya. Ternyata ada cara bertani di lahan gambut tanpa melakukan pembakaran, ada caranya ya. Ini dilakukan oleh Pak Rusli kalau nggak salah tadi ya. Nah ini adalah salah satu motivasi untuk ini ya, menanam pohon, bahwa menanam pohon itu malah akan membuat masyarakat menjadi kaya di Lombok ya. Terus kemudian ini adalah penanaman lahan gambut di video berikutnya ya, ada caranya dan hasilnya bisa melimpah ya, ada caranya. Nah ini hasil Lombok yang melimpah. Oke, yang dilakukan oleh Pak Rusli. Berdasarkan tayangan tersebut, bagaimana caramu menyadarkan masyarakat agar menerapkan teknik bertani tanpa melakukan pembakaran lahan? Yang pertama itu ya, memberi teladan pada masyarakat seperti yang dilakukan Pak Rusli ya. Kalau dikasih tahu aja ya, lagian saat memberi teladan kita juga mendapat manfaat ekonomi. Memberikan teladan
pada masyarakat. Masyarakat akan melihat apa yang kita lakukan, bukan hanya mendengarkan apa yang kita omongkan. Ya, kalau kita lihat, wah ternyata dengan bertani dengan teknik tertentu, lahan gambut yang keasamannya tinggi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya. Kemudian kita juga bisa melalui pendidikan, bisa secara formal dari di sekolah atau melalui penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan oleh petugas pemerintah, ya. Yang ketiga, kita bisa melalui kampanye tentang pentingnya cara bertani di lahan gambut tanpa melakukan pembakaran. Nah, ini kampanye ya. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 aktivitas manusia yang berpotensi mengurangi pemanasan, pemanasan global, berikan alasanmu atau bukti pendukung. Ya, kita lihat di tayangan video ini, ya, yang dilakukan di Lombok tadi, ya, produksi bibit persemaian permanen di Dodokan Mulyosari. Nah, di sini Lombok ya tadi ya. Nah, ini terbukti sukses membuat alam itu kembali menjadi hijau, ya. Jadi reboisasi ini penting, reboisasi lahan. Terus kalau di kota ya pembuatan taman kota atau pembuatan taman kota, ya. Jadi contohnya Surabaya. Di Surabaya sekarang kalau kita lewat ke Surabaya, wah, tamannya sangat indah dan rindang, ya. Bunganya warna-warni. Jadi selain bisa menyerap karbon dioksida, fungsi keindahannya juga luar biasa dan memberikan oksigen, ya. Jadi reboisasi lahan dan pembuatan taman kota ini akan sangat membantu untuk mengurangi pemanasan global. Karena akan menyerap karbon dioksida, ya. Ini menyerap karbon dioksida, mengubahnya menjadi oksigen. Yang kedua, kita juga bisa mengurangi, ya, penggunaan bahan bakar fosil, ya. Bahan bakar fosil biasa kita kenal dengan BBM. Ini kita kurangi, ini menyumbang banyak sekali, ya. Jadi penggunaan bahan bakar fosil baik untuk kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik, ya, bermotor untuk pembangkit tenaga listrik dan lain-lain, ya, untuk pabrik, ya. Ini sekarang ini banyak menggunakan BBM dan batu bara, ya, atau batu bara. Dan ini semua akan menyumbangkan gas yang bisa menyebabkan pemanasan global, bisa CO2, CO, ya. Ini SOX, ya, bisa SO2 atau SO1. Nah, gitu, atau SO gitu aja. Nah, berikutnya adalah menggunakan energi alternatif, ya, menggunakan sumber energi alternatif, ya. Sumber energi alternatif ini contohnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, kita sudah punya itu. Tambah lagi solar cell, ya, sel matahari itu solar cell. Kita bisa tenaga angin, ya, pembangkit listrik tenaga angin, ya, PLTA juga, ya, bukan air tapi angin, ya, pembangkit listrik tenaga angin. Ini sudah banyak dipakai di negara-negara lain. Di Jerman itu 60% energi sudah dari tenaga angin. Di Cina juga
Di India itu juga banyak menggunakan tenaga angin. Solar cell di Cina malah sangat besar ya, hampir menutupi gurun yang ada di Cina. Ya, itu kita punya banyak sekali ya. Ada arus laut ya, ada geotermal. Ya, kita punya ya banyak ya. Bahkan di Cina dan di Eropa itu ada yang menggunakan fusi ya, fusi. Yaitu penggabungan mencontoh sinar matahari. Jadi baru mau dibikin ya, entah sekarang sudah jadi apa belum, dalam proses pembuatan. Jadi sumber-sumber energi alternatif ini yang akan mengurangi emisi atau pembakaran ini BBM ya, emisi gas-gas ini ya. Jadi itu tiga aktivitas yang mendukung. Mungkin masih banyak aktivitas lain, coba kalian gali sendiri. Ya, ini sudah habis. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.